Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan Baginda Raja akan mengadakan pesta mewah di istananya. Dan pestanya kali ini sifatnya terbatas karena hanya kalangan orang-orang tertentu saja yang diundang, seperti para pejabat istana dan tokoh-tokoh masyarakat. Mendengar rencana pesta tersebut, Abu Nawas merasa kecewa. Ia pun segera menghadap Baginda Raja. "Paduka yang mulia, saya dengar Paduka akan mengadakan pesta. Apa betul?" tanya Abu Nawas. "Benar Abu Nawas, dari mana kau tahu?" kata Baginda Raja balik bertanya. "Saya dapat kabar dari salah satu menteri istana. Saya sangat kecewa dengan Paduka. Tak biasanya Paduka berbuat demikian," ujar Abu Nawas. "Apa maksudmu Abu Nawas?" balas Baginda Raja. "Pesta yang Paduka adakan, kenapa hanya untuk kalangan tertentu? Kenapa rakyat biasa tak boleh datang?" tanya Abu Nawas. "Itu urusanku Abu Nawas, kau tak berhak mengaturku," balas Baginda Raja. "Lalu bagaimana dengan saya Paduka? Apakah saya juga tidak diundang?" tanya Abu Nawas. Sejenak Baginda Raja terdiam. Ia pun akhirnya berkata, "Baiklah Abu Nawas, karena kau juga termasuk tokoh masyarakat, maka aku akan mengundangmu." Mendengar itu Abu Nawas pun langsung tersenyum. Namun di balik senyumannya terbesit sebuah rencana konyol untuk merusak suasana pesta. Menurutnya pesta yang hanya dihadiri pejabat istana adalah pesta yang melukai perasaan rakyat kecil. Sementara Baginda Raja yang menangkap gelagat Abu Nawas tak akan membiarkannya begitu saja. "Sebaiknya aku ceritakan yang sebenarnya supaya Abu Nawas mau mengerti," pikir Baginda Raja. "Begini Abu Nawas, di acara pesta nanti semua tamu yang hadir diwajibkan membawa kado hadiah. Itulah sebabnya pesta ini hanya diperuntukkan kepada pejabat istana dan tokoh-tokoh masyarakat. Aku tak akan mungkin membebani rakyatku dengan memberikan kado hadiah kepadaku. Nanti ada saatnya aku mengadakan pesta yang diperuntukkan oleh seluruh rakyatku. Bukankah setiap tahun aku juga mengadakan pesta untuk mereka?" jelas Baginda Raja. Setelah mendapat penjelasan tersebut, Abu Nawas pun baru memahaminya. Tapi ia masih berpura-pura merasa kecewa. Baginda Raja kembali berkata, "Abu Nawas, karena pesta kali ini kau diundang, kau juga harus membawa hadiah untukku." Abu Nawas pun terkejut mendengarnya. "Waduh, gara-gara cepat berprasangka buruk, akhirnya aku juga yang kena sial," batin Abu Nawas. "Ampun Paduka yang mulia, tapi saya ini orang miskin. Mana mungkin saya sanggup membelikan hadiah," ujar Abu Nawas. "Itu kan salahmu sendiri. Kamu sendiri yang minta diundang ke acara pesta. Tapi jangan khawatir, aku tak akan memintamu memberikan saya kado hadiah yang mahal," balas Baginda Raja. "Baiklah Paduka, hadiah apa yang Paduka inginkan?" tanya Abu Nawas. "Aku ingin kau membawakan hadiah yang bisa membuatku senang, tetapi juga bisa membuatku emosi," jawab Baginda Raja. "Permintaan aneh macam apa lagi ini?" gerutu Abu Nawas. Tapi mau tak mau Abu Nawas harus menyanggupinya. Pada keesokan harinya, Abu Nawas melakukan rutinitas seperti biasanya, yaitu mencari kayu di hutan. Waktu itu kayu yang didapatkan lumayan banyak, sehingga ia bekerja sampai sore. Bahkan ia pulang ke rumah ketika menjelang maghrib. Karena saking letihnya, selepas sholat isya, Abu Nawas membaringkan tubuhnya dan tertidur. Padahal saat itu ia sudah ada janji untuk menghadiri pesta yang diadakan oleh Baginda Raja. Sementara di tempat lain, Baginda Raja sedang menanti kehadiran Abu Nawas.
Namun hingga pesta berakhir ia tak kunjung datang. Meskipun Baginda Raja sedikit kecewa, tapi di balik itu ada kebahagiaan yang didapatnya, yaitu ia akan gunakan kesalahan Abu Nawas ini untuk bisa menghukum dirinya. Singkat cerita, keesokan harinya datanglah Abu Nawas menghadap. "Hai Abu Nawas, kenapa tadi malam kau tak datang? Dan mana hadiah yang aku inginkan?" tanya Baginda Raja. Namanya saja Abu Nawas, kesalahan yang ia buat justru dijadikannya sebagai hadiah. "Bukankah tadi malam saya sudah memberikannya?" kata Abu Nawas. "Mana, tadi malam saja kau tak datang," balas Baginda Raja. "Coba ingat baik-baik, hadiah apa yang Paduka inginkan?" Paduka menginginkan hadiah yang bisa membuat senang, tapi bisa membuat Paduka emosi. Betul kan? Ketidakhadiran saya di pesta itulah hadiah untuk Paduka. Paduka pasti senang karena saya tidak jadi mengacaukan acara pesta. Dan Paduka jadi punya alasan menghukum saya karena tidak datang ke acara pesta. Tapi begitu mendengar penjelasan saya, Paduka tak bisa membantahnya, bahkan membenarkan jawaban saya. Oleh karenanya, Paduka menjadi emosi karena tidak bisa menghukum saya, tutur Abu Nawas. Spontan Baginda Raja pun tertawa terpingkal-pingkal. "Kau memang cerdik Abu Nawas. Baiklah, aku beri hadiah 5 dinar untukmu," kata Baginda Raja sambil menyerahkan uangnya. Abu Nawas pun merasa senang menerimanya. "Tapi tunggu Abu Nawas, uang tersebut harus kau belanjakan untuk membeli sesuatu yang bisa membuatmu jadi orang paling bahagia di dunia. Dan sesuatu itu harus kau tunjukkan padaku," perintah Baginda Raja. Tanpa menunggu lama, Abu Nawas segera pergi ke pasar untuk melaksanakan perintah rajanya. Setibanya di pasar, Abu Nawas membeli jubah yang sederhana. Lalu jubah tersebut ia berikan kepada tukang jahit. Ia meminta kepada si penjahit agar saku jubahnya dirubah 2 kali lebih besar. Setelah selesai, Abu Nawas pun langsung kembali ke istana dengan mengenakan jubah yang baru dibelinya itu. Melihat penampilan Abu Nawas dengan jubah yang aneh, membuat Baginda Raja tertawa. "Ada-ada saja kau Abu Nawas. Jubah seperti itu masa bisa membuatmu jadi orang paling bahagia di dunia?" seloroh Baginda Raja. "Tentu saja Paduka, jubah ini mulai sekarang akan selalu membuat saya merasa paling bahagia di dunia," balas Abu Nawas. Tawa Baginda Raja pun semakin kencang. "Apa aku tidak salah dengar? Dengan saku besar seperti itu, yang ada kamu terlihat seperti orang idiot," kata Baginda Raja terus tertawa. "Mereka yang tidak tahu akan berpikiran seperti itu, tapi bagi yang tahu pasti justru akan merasa kagum," sahut Abu Nawas. "Oh ya, bisa kau jelaskan?" pinta Baginda Raja mulai penasaran. "Dengan jubah yang bersaku besar, nantinya saya bisa membawa hadiah lebih banyak. Itu apabila Paduka memberikan saya sebuah tantangan. Dan setiap kali saya mendapatkan hadiah yang banyak, saya merasa menjadi orang yang paling bahagia di dunia," terang Abu Nawas. Kali ini Baginda Raja pun memuji kecerdasan Abu Nawas. Dan karena hari itu Abu Nawas telah membuat Baginda Raja terhibur, ia pun kembali memberikannya hadiah dengan jumlah uang yang lebih besar. "Tuh kan, benar apa yang saya katakan. Belum juga jubah ini sampai ke rumah, tapi sudah menampakkan hasilnya," celetuk Abu Nawas. Sudah Abu Nawas, kau pulanglah sekarang juga. Aku sudah tak kuat menahan sakit perut," balas Baginda Raja sambil tertawa. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah, Baginda Raja Harun al-Rasyid mengajak beberapa menterinya pergi bertamasa ke sebuah tempat wisata. Tak lupa
Baginda Raja juga mengajak Abu Nawas untuk menambah suasana liburan menjadi asik. Di tengah-tengah perjalanan mereka menuju tempat wisata, dari kejauhan mereka melihat seorang kakek yang sedang menunggangi seekor keledai. "Wahai menteriku, tanyai siapa orang tua itu," perintah sang raja kepada menterinya yang bernama Ja'far. Kemudian Ja'far mendekati kakek tua tersebut. "Mohon maaf kek, kalau boleh tahu kakek dari mana?" tanya Ja'far. "Aku dari Basroh anak muda," jawab si kakek. "Emangnya kakek mau kemana?" tanya Ja'far kembali. "Ini aku mau ke Baghdad," jawab sang kakek. "Ada keperluan apa kek?" tanya Ja'far penasaran. "Aku hendak mencari obat untuk mataku ini," jawab sang kakek sambil memperlihatkan matanya yang sedang sakit. Di tengah percakapan mereka muncul ide jahil Baginda Raja. Ia pun kemudian berbisik kepada Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, coba kamu ajak kakek itu bergurau." Abu Nawas membalas, "Jangan Baginda, kasihan. Ia adalah orang tua. Saya takut kakek itu marah." "Sudahlah, itu nanti urusanku. Intinya ajak saja kakek itu bergurau," desak Baginda Raja. "Baiklah, kalau begitu akan aku lakukan," ucap Abu Nawas. Ia pun segera menghampiri kakek yang sedang bersama Ja'far. "Kek, misalkan aku berikan Anda resep untuk mengobati mata kakek itu, apa imbalannya?" tanya Abu Nawas. "Aku akan berikan imbalan yang sesuai untukmu," jawab si kakek. "Kalau begitu, dengarkan baik-baik resep ini kek," ujar Abu Nawas. Dengan raut wajah serius, si kakek tak sabar menunggu perkataan Abu Nawas. "Jadi begini kek, kakek ambil 3 tiupan angin, 3 sengatan terik matahari, 3 pantulan cahaya rembulan, dan 3 sorot lampu biasa. Setelah semuanya terkumpul, maka kakek tumbuk pada sebuah lumpang yang tak berlubang. Kemudian kakek taruh ramuan yang telah lembut itu ke dalam sebuah mangkok besar yang sudah pecah berkeping-keping. Dan jangan lupa kakek harus menyimpannya di udara selama 3 bulan. Setelah masa 3 bulan lamanya, maka oleskan ramuan itu ke mata kakek yang sakit sebanyak 3 kali sebelum tidur. Insya Allah kakek akan sembuh," kata Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas itu, sang kakek pun naik pitam. Akhirnya si kakek turun dari keledainya dan menghampiri Abu Nawas. "Ambil keledai ini sebagai imbalan awal," kata si kakek sambil memalingkan wajahnya dari Abu Nawas. "Jika setelah menggunakan resepmu itu mataku menjadi sembuh, aku akan memberimu lagi imbalan, seorang budak wanita yang setia melayanimu. Dan jika kelak ternyata kamu telah mati terlebih dahulu sebelum aku, budak wanita itu juga akan setia menemanimu di neraka sana. Ia akan setia meludahi matamu dan memukul wajahmu sambil berteriak dan mengejekmu." Abu Nawas tak menyangka, ternyata balasan gurauan si kakek lebih menyakitkan. Seketika Baginda Raja pun langsung tertawa terpingkal-pingkal. Sedangkan Abu Nawas hanya bisa melongo mendengar jawaban si kakek. Oleh karenanya, Baginda Raja kemudian memberi hadiah kepada kakek tersebut. "Terima kasih Baginda yang mulia," kata si kakek dengan hati yang bahagia. Tak lama setelah itu, sang kakek pergi meninggalkan mereka. Namun, Baginda Raja masih saja tak bisa menahan ketawanya. Ia terus tertawa sepanjang perjalanan. Sementara Abu Nawas terus menggerutu mengingat kejadian barusan. "Niatnya mau ngerjain si kakek, malah aku yang kena," sesal Abu Nawas. Mendengar Abu Nawas berkata demikian, bukannya kasihan, tawa Baginda malah semakin menjadi-jadi. Abu Nawas, baru kali ini aku melihatmu tak bisa berkutik," ujar Baginda Raja sambil terus tertawa. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Kisah selanjutnya. Dikisahkan
ada salah satu tetangga Abu Nawas yang mempunyai sifat tak sabaran dan cenderung sering berperilaku keras. Dulunya ia mempunyai hewan peliharaan seekor keledai. Namun akhirnya keledainya mati karena sering disiksa. Suatu hari tetangganya ini mendatangi rumah Abu Nawas dengan maksud untuk meminjam keledainya. "Hei Abu Nawas, bolehkah aku pinjam keledaimu?" tanya tetangganya. Abu Nawas tak langsung menjawabnya. Sebab Abu Nawas kenal persis tabiat tetangganya itu. Sikapnya tak sabaran dan sering berperilaku keras. Tentu saja ia tak mungkin meminjamkan karena takut keledainya akan disakiti. Lalu Abu Nawas beralasan bahwa keledainya sedang dipinjam oleh orang lain dan sampai saat ini keledainya belum dikembalikan. Tetangganya itu pun lalu pergi. Tapi belum sempat ia meninggalkan rumah Abu Nawas, ia mendengar suara keledai berada di halaman belakang rumahnya. Sontak tetangganya ini kembali menemui Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kau bilang keledaimu dipinjam orang lain, tapi itu suara apa?" tanya tetangganya sewot. "Kamu lebih percaya pada suara keledai atau omongan saya?" tanya balik Abu Nawas. Tetangga itu pun pulang dengan perasaan dongkol. Beberapa hari kemudian, tetangganya itu datang lagi dengan maksud yang sama, yaitu meminjam keledainya Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, tolonglah aku, pinjamkan aku keledaimu," pinta tetangganya. Abu Nawas kembali tak langsung menjawab, tapi ia minta waktu untuk mau menunggunya sejenak. Lalu Abu Nawas masuk ke rumahnya. Tidak lama kemudian, Abu Nawas kembali menemui tetangganya itu sambil berkata, "Tadi aku telah menemui keledaiku dan menyampaikan hasratmu. Tapi dia menolak dengan mengatakan, aku sebenarnya ingin membantunya. Hanya saja aku tidak suka dengan ucapan cacian dan kadang ia memukulku." Mendengar perkataan Abu Nawas, tetangganya heran dan bertanya, "Sejak kapan keledai bisa bicara dan punya pikiran seperti layaknya manusia?" Tapi dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Tapi itu kenyataannya Tuan. Begitu banyak keledai bisa bicara, bahkan bermusyawarah dan terkadang mengemukakan pendapatnya." "Bilang saja kau tak mau meminjamkannya," balas tetangganya dengan nada ketus. Ia pun lalu meninggalkan Abu Nawas. Di lain hari, tetangganya itu kembali mendatangi rumah Abu Nawas. Kali ini ia bermaksud meminjam tali jemuran. "Hei Abu Nawas, bolehkah aku meminjam tali jemuranmu?" tanya tetangganya. Abu Nawas menjawab, "Maaf Tuan, tali jemurannya sedang aku pakai untuk menjemur bubuk gandum." Mendengar alasan Abu Nawas, tetangganya pun heran dan kembali bertanya, "Bagaimana mungkin bubuk gandum bisa dijemur di atas tali? Kamu itu mengada-ada Abu Nawas." Abu Nawas menjawab, "Oh, hal itu tidak sesulit yang Anda kira Tuan jika Anda tidak meminjamkannya kepada orang lain." Tetangganya Abu Nawas pun kembali berkata, "Dasar pelit, selalu saja bikin alasan." Ia pun lalu meninggalkan Abu Nawas dengan muka cemberut. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas bertamu ke rumah sahabatnya yang bernama Hamid. Melihat kehadiran Abu Nawas, Hamid langsung menyambutnya dengan sukacita. "Wahai sahabatku, sudah lama kita tidak bertemu," kata Hamid sambil memeluk Abu Nawas. Mereka berdua lalu duduk dan ngobrol panjang lebar. Di sela-sela obrolannya, Abu Nawas melihat burung milik Hamid yang berada di dalam sangkar. "Sekarang kamu suka pelihara burung, Mid? Burungnya bagus sekali," tanya Abu Nawas. "Iya Abu, sekedar untuk mengusir kejenuhan. Sudah banyak yang menawar dengan harga tinggi, tapi tidak aku berikan," jawab Hamid.
"Kenapa? Kan kamu dapat untung besar," tanya Abu Nawas heran. "Saya sendiri suka dengan burung tersebut, Abu Nawas. Sayang kalau sampai dijual," balas Hamid. Setelah waktu menjelang sore, Abu Nawas pun pamit pulang kepada sahabatnya. "Jangan sungkan-sungkan, seringlah main ke sini, Abu Nawas," ucap Hamid. "Insya Allah sahabatku," balas Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, burung milik Hamid hilang dicuri. Hal itu membuat Hamid sedih. Ia bertanya kepada orang-orang, tapi tidak ada satupun yang mengetahuinya. Kemudian Hamid membuat sayembara. Barang siapa yang bisa menunjukkan pencuri burungnya akan diberi imbalan hadiah uang banyak. Lagi-lagi usahanya ini menemui jalan buntu, sebab tidak ada satu orang pun yang membantunya. Solusi terakhir yang ia tempuh adalah dengan meminta bantuan sahabatnya. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Maka pergilah Hamid ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, Hamid menceritakan masalah yang menimpa dirinya. "Apakah kamu punya dugaan? Siapa kira-kira yang mencuri burungmu?" tanya Abu Nawas. "Yang jelas orang dekat, Abu Nawas. Bisa jadi tetangga saya, mungkin juga kawan saya. Tapi saya tidak berani sembarangan menuduh," jawab Hamid. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia terus memikirkan cara untuk menemukan pelakunya. Tidak lama kemudian muncullah ide cemerlang Abu Nawas. "Aku punya ide. Undang semua orang-orang terdekatmu. Ajak mereka makan siang di rumahmu," perintah Abu Nawas. Mendengar itu Hamid pun kaget. "Untuk apa, Abu Nawas? Bisa jadi di antara mereka adalah pencurinya," tanya Hamid. "Jika kau ingin tahu pelakunya, turuti saja perkataanku. Jangan banyak bertanya. Biarkan aku yang bekerja," ucap Abu Nawas menegaskan. "Baiklah Abu Nawas, saya serahkan urusan ini sepenuhnya kepadamu," balas Hamid mengiyakan. Esok harinya, Hamid melaksanakan rencana Abu Nawas. Ia mengundang orang-orang dekatnya. Mereka adalah tetangga Hamid dan kawan-kawan Hamid. Setelah semuanya berkumpul, mereka disuguhi hidangan makan siang. Tiba-tiba, Abu Nawas berdiri dan berkata, "Apakah kalian tahu kenapa kita diundang?" Mereka menjawab, "Untuk makan-makan." Abu Nawas kembali bertanya, "Dalam rangka apa kita diundang?" Salah satu dari mereka berceletuk, "Dalam rangka pencurian burungnya, Abu Nawas." Spontan para hadirin tertawa mendengar perkataan tersebut. Tepat sekali. Sebenarnya Hamid sudah tahu pelakunya. "Apakah kalian siap untuk bersumpah bahwa kalian tidak mengambil burungnya Hamid?" tantang Abu Nawas. Suasana yang tadinya penuh gelak tawa mendadak berubah menjadi tegang. "Jangan tegang begitu, saya hanya bercanda," ucap Abu Nawas meredakan suasana. "Begini kawan-kawan, untuk apa pakai sumpah-sumpahan? Karena sebenarnya saya dan Hamid melihat pelakunya. Dia ada di sini bersama kalian." Mendengar hal itu, orang-orang yang berkumpul di rumah Hamid menjadi penasaran. "Siapa orangnya? Kami ingin tahu," tanya mereka. "Tidak perlu aku sebutkan. Nanti biar aku yang akan bicara kepadanya di lain waktu," tutur Abu Nawas. Jawaban Abu Nawas membuat mereka tidak terima. Mereka protes dan berkata, "Tidak bisa Abu Nawas. Kami harus mengetahuinya sekarang juga. Kami akan menghukum dan mengusirnya." Situasi pun semakin memanas, dan ini sesuai dengan rencana Abu Nawas. "Tidak perlu kalian lakukan itu. Cukup dia merasakan kepanikan dan rasa takut," balas Abu Nawas berpura-pura meredakan suasana. Mereka tetap saja tidak puas dengan jawaban Abu Nawas. Akhirnya mereka memilih bertanya kepada Hamid. "Wahai Hamid, beritahu kami siapa pelakunya,"
desak mereka. Hamid pun menjawab sesuai dengan arahan Abu Nawas. Iya, memang saya dan Abu Nawas sudah mengetahui pelakunya. Namun aku kira Abu Nawas bertindak dengan bijak. Biarkan dia yang atur. Jawaban Hamid malah membuat mereka semakin emosi. Kami tidak akan meninggalkan rumah ini sebelum kami mengetahui siapa pelakunya, kata mereka serempak. Baiklah, jika kalian masih bersikeras ingin mengetahuinya, saya akan menyebutkan ciri-cirinya. Pencuri itu ialah lelaki yang di kepalanya terdapat sehelai bulu burung, ucap Abu Nawas menjelaskan. Para hadirin akhirnya senang. Mereka saling melirik satu sama lain. Namun ada satu orang yang nampak tegang. Dia menaruh tangannya di atas kepala dan mulai meraba-raba rambutnya untuk mencari sehelai bulu burung. Di saat itulah Abu Nawas langsung berteriak dan menunjuk orang tersebut. Dia pelakunya, dia yang telah mencuri burungnya Hamid. Orang itu tak bisa mengelak, terpaksa ia mengaku perbuatannya. Singkat cerita, burung Hamid akhirnya bisa ditemukan. Sebagai rasa terima kasihnya, Hamid memberikan sejumlah uang kepada Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Kisah selanjutnya. Perseteruan antara Abu Nawas dan Abu Jahil seakan tiada hentinya. Meskipun berulang kali Abu Nawas mengalah, Abu Jahil selalu saja membuat ulah. Sehingga mau tak mau Abu Nawas terpaksa meladeninya. Dan tentunya sudah bisa ditebak, Abu Jahillah yang menanggung kekalahan. Akan tetapi, dengan kekalahannya ini membuat Abu Jahil semakin geram dan berusaha untuk membalasnya. Kabar perseteruan keduanya ini pun akhirnya sampai ke telinga Baginda Raja. Lalu terbesit di benak sang raja untuk mendamaikan mereka. Maka dipanggillah keduanya ke istana supaya menghadap Baginda Raja. Kalian berdua kan hidup bertetangga, kenapa sih selalu bermusuhan? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, tapi bukan saya yang memulainya. Abu Jahillah yang selalu mengganggu saya, jawab Abu Nawas. Jangan fitnah kau Abu Nawas, kau yang justru selalu membuat saya jengkel, bantah Abu Jahil. Keduanya lalu bertengkar hebat saling menyalahkan satu sama lain. Sudah, kalau begini caranya kalian tidak akan bisa akur, bentak Baginda Raja. Suasana pun menjadi hening untuk beberapa saat. Kemudian Baginda Raja berkata, begini saja, kalau kalian mau berdamai, akan saya kabulkan 3 permintaan, apapun keinginan kalian. Benarkah Paduka? Bagaimana kalau saya minta emas? Tanya Abu Nawas. Akan aku berikan, asalkan kalian mau berdamai, jawab Baginda Raja. Mendengar hal itu, Abu Jahil yang memang iri dengan Abu Nawas mengajukan syarat kepada sang raja. Paduka, saya mau berdamai dengan Abu Nawas, tapi ada syaratnya. Apapun yang Abu Nawas minta, saya harus mendapatkan 2 kali lipat, ucap Abu Jahil. Bagaimana Abu Nawas? Kamu setuju? Tanya Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Dan pada akhirnya Abu Nawas menyetujuinya. Baiklah Paduka, tapi bila ada salah satu keinginan saya yang tidak mau diterima Abu Jahil, maka semua hadiah untuknya dianggap batal, jelas Abu Nawas. Tentu saja Abu Nawas, dengan senang hati aku mau menerimanya, sahut Abu Jahil. Kemudian Baginda Raja menanyakan apa keinginan pertama Abu Nawas. Saya ingin dibuatkan rumah yang megah Paduka, pinta Abu Nawas. Baginda Raja pun menyanggupinya. Berarti kau Abu Jahil, akan aku buatkan 2 rumah megah untukmu, kata Baginda Raja.
Abu Jahil senang bukan kepalang mendengarnya. "Sekarang apa keinginanmu yang kedua?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Saya ingin mempunyai 1000 keping emas, Paduka," jawab Abu Nawas. "Baik, saya penuhi permintaanmu. Dan untukmu Abu Jahil, kau akan mendapatkan 2000 keping emas," kata Baginda Raja. Seketika Abu Jahil tertawa girang. Dalam hati ia berkata, "Hahaha, sekarang aku lebih kaya darimu Abu Nawas. Dan dengan kekayaanku ini, aku bisa menyombongkan diri di hadapanmu," batin Abu Jahil. "Sekarang permintaan yang terakhir, apa keinginanmu?" tanya Baginda Raja. Tiba-tiba Abu Nawas berjalan menuju menara istana dan menaiki menara tersebut yang tingginya 5 meter. Setelah berhasil naik ke atas, Abu Nawas pun terjun ke bawah. Untunglah Abu Nawas baik-baik saja, hanya kakinya yang lecet-lecet sedikit. Kemudian ia menghampiri Baginda Raja. "Hai Abu Nawas, apa maksud perbuatanmu?" tanya Baginda Raja. "Itu tadi keinginan terakhir saya, Paduka," kata Abu Nawas memberitahu. "Oh begitu, berarti kau Abu Jahil, kau harus lompat dari menara yang tingginya 2 kali lipat," ujar Baginda Raja. Abu Jahil yang takut dengan ketinggian menolak melakukannya. "Saya tidak mau, Paduka, saya pilih menara yang tingginya sama," protes Abu Jahil. "Tidak bisa begitu dong. Kamu sendiri kan yang minta. Apapun yang aku inginkan, kau meminta 2 kali lipat," sahut Abu Nawas. "Benar Abu Jahil, bukankah itu syarat yang kau ajukan? Kalau kamu menolak melakukannya, berarti semua hadiah yang akan kau terima dinyatakan batal. Dan itu sudah sesuai kesepakatan," timbal Baginda Raja. "Kurang ajar Abu Nawas. Mana mungkin aku lompat dari ketinggian 10 meter. Itu sama saja bunuh diri," gerutu Abu Jahil. Akhirnya hayalan Abu Jahil menjadi orang kaya menjadi kandas akibat akal cerdik Abu Nawas. Lagian belum apa-apa sudah ada niatan untuk menyombongkan diri kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, dahulu ada seorang ulama sufi yang bernama Ahmad bin Mahdi bin Rustam. Beliau hidup di daerah Kufah, negara Irak. Syekh Ahmad ini di samping sebagai ulama, ia juga seorang saudagar kaya yang terkenal dengan kedermawanannya. Harta kekayaannya seakan tiada habisnya. Padahal ia menafkahi para ulama setempat sebanyak 300.000 dirham. Suatu ketika, rumahnya kedatangan tamu seorang wanita yang sedang hamil. Wanita tersebut kemudian bercerita tentang keadaan dan ujian yang sedang menimpanya. "Tuan, tolonglah aku Tuan. Demi Allah, tutupilah aibku ini," kata si wanita. "Ujian apa yang sedang menimpamu?" tanya Syekh Ahmad. "Aku telah diperkosa Tuan, dan kini aku mengandung seorang bayi. Tapi aku bilang pada orang-orang bahwa Anda adalah suamiku. Maka tolong janganlah bongkar aibku," kata si wanita memohon. Syekh Ahmad sejenak terdiam. Akhirnya ia pun menyetujui permintaan tersebut. Si wanita lalu pamit pulang dan pergi meninggalkan rumah Syekh Ahmad. Dan setelah sekian lama tidak ada kabar tentang wanita tersebut, tiba-tiba datang sebuah kabar jika wanita yang pernah datang kepadanya kini telah melahirkan. Tidak berapa lama, kepala desa bersama para warga datang menemui Syekh Ahmad. Mereka lalu memberikan selamat atas kelahiran anak tersebut. Dan untuk menutupi aib si wanita, Syekh Ahmad pun pura-pura menampakkan kegembiraan layaknya seorang suami yang sedang dikaruniai buah hati. Semenjak kelahiran sang anak, Syekh Ahmad selalu memberikan 2 dinar sebagai nafkah untuk wanita tersebut. Demikianlah setiap bulannya,
ia rutin mengirim 2 dinar ke rumah wanita yang ditolongnya. Setelah 2 tahun berlalu, bayi anak si wanita akhirnya meninggal. Orang-orang pun datang bertaksiah untuk mengucapkan bela sungkawa. Raut kesedihan nampak pada diri Syekh Ahmad, namun ia pasrahkan kepada Allah. Beberapa hari kemudian, perempuan yang lahir di luar nikah itu datang kepadanya dengan membawa dinar. "Tuan, semoga Allah menutupi aib Tuan. Ambillah uang dinar Tuan," kata si wanita. "Dinar-dinar yang sudah aku berikan adalah pemberianku untuk si kecil, dan sekarang engkaulah yang berhak mewarisinya," balas Syekh Ahmad. Lihatlah bagaimana akhlak Syekh Ahmad. Ia rela menutupi aib wanita tersebut meskipun bisa beresiko mencoreng nama baiknya. Kisah ini terdapat dalam kitab Hiyatul Aulia wa Tabaqat al-Asifah karya Abu Nuaim al-Asbahani. Wallahu a'lam bishawab. Ada kisah lain yang tak kalah menarik, yaitu seorang ulama sufi yang rela dijuluki sebagai ulama tuli hanya demi menjaga perasaan seorang wanita. Beliau adalah ulama besar dari Khurasan yang bernama Syekh Imam Hatim Al-Ahsom. Kisah ini berawal ketika ada seorang gadis cantik datang ke tokonya untuk membeli sesuatu. Tanpa sengaja, gadis itu kentut dengan suara yang agak keras di hadapan Imam Hatim. Sang gadis pun merasa malu dan menjadi salah tingkah. Melihat keadaan itu, Imam Hatim berusaha mengalihkan perhatiannya dengan berpura-pura tuli. Beliau berpura-pura tidak mendengar kentut perempuan itu. "Keraskanlah suaramu. Kau mau membeli apa? Aku tidak mendengar apa yang kau katakan." Seketika si perempuan merasa lega karena ia mengira Imam Hatim adalah orang yang tuli. Dan sejak kejadian itu, Imam Hatim berpura-pura tuli selama 15 tahun demi menjaga nama baik dan perasaan perempuan tersebut. "Berbicaralah yang keras." Kata-kata ini diucapkannya selama 15 tahun kepada siapa saja yang menjadi lawan bicaranya. Oleh karena itulah Imam Hatim mendapat gelar Al-Ahsom yang artinya adalah orang yang tuli. Setelah si perempuan meninggal dunia, barulah Imam Hatim tidak berpura-pura tuli. Kisah ini terdapat dalam kitab Nasoihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Keinginan Raja Harun al-Rasyid untuk menghukum Abu Nawas sebenarnya masih bergejolak, tapi sang raja sudah kehabisan akal untuk menjebak Abu Nawas. Hampir semua cara sudah dilakukan, namun Abu Nawas selalu saja bisa lolos. Kecerdikan Abu Nawas malah terkadang membuat sang raja harus menanggung malu. Alih-alih bisa menjebak Abu Nawas, tapi endingnya malah dirinya dipermalukan. Hal itulah yang membuat sang raja kapok untuk menjebak Abu Nawas. Seorang penasehat kerajaan kepercayaan Baginda Raja menyarankan agar Baginda memanggil seorang ilmuwan ulama yang berilmu tinggi untuk menandingi Abu Nawas. Pasti masih ada peluang untuk mencari celah kelemahan Abu Nawas. Menjebak pencuri harus dengan pencuri. Begitu juga untuk menjebak ulama harus dengan ulama, ujar penasehat istana. Mendengar itu sang raja pun tersenyum, seolah menemukan cara yang jitu untuk menjebak Abu Nawas. Sang raja menyetujui usulan tersebut, lalu menyuruh punggawa istana untuk dicarikan ulama ilmuwan yang berilmu tinggi. Setelah ulama yang berilmu tinggi berhasil ditemukan, Baginda Raja menanyakan cara terbaik untuk menjerat Abu Nawas. Ulama itu memberitahu cara-cara yang paling jitu kepada Baginda Raja. Baginda Raja manggut-manggut setuju. Apalagi ulama itu menegaskan bahwa ramalan Abu Nawas tentang takdir kematian Baginda Raja sama sekali tidak mempunyai dasar yang kuat. Tiada seorang pun manusia yang tahu kapan dan di mana ia akan mati, apalagi tentang ajal orang lain. Ulama andalan Baginda Raja itu mulai mengadakan persiapan seperlunya untuk memberikan pukulan fatal kepada Abu Nawas.
Siasat pun dijalankan sesuai rencana. Abu Nawas terjerembab ke pangkuan siasat sang ulama. Abu Nawas melakukan kesalahan yang bisa membawanya ke tiang gantungan atau hukuman pancung. Peribahasa mengatakan, sepandai-pandai tupai melompat, pasti suatu saat akan terpeleset. Kini Abu Nawas benar-benar mati kutu. Sebentar lagi ia akan dihukum mati karena jebakan sang ilmuwan ulama. Banyak orang yang merasa simpati atas nasib Abu Nawas, terutama orang-orang miskin dan tertindas yang pernah ditolongnya. Namun derai air mata para pecinta dan pengagum Abu Nawas tak mampu menghentikan hukuman gantung yang akan dijatuhkan. Sementara Baginda Raja Harun al-Rasyid benar-benar menikmati kemenangannya. Belum pernah Baginda terlihat seceria sekarang ini. Keyakinan orang banyak bertambah mantap bahwa Abu Nawas akan berakhir di tiang gantungan. Namun hanya satu orang yang tetap tidak yakin. Dia adalah istri Abu Nawas. Istri Abu Nawas yakin kalau suaminya pasti akan bisa lolos dari hukuman mati. Ketika Abu Nawas dibawa ke lapangan untuk menghadapi hukuman mati, Abu Nawas malah terlihat tenang. Baginda Raja tahu bahwa ketenangan yang ditampilkan Abu Nawas hanyalah merupakan bagian dari tipu dayanya. Tetapi Baginda Raja telah bersumpah pada diri sendiri bahwa beliau tidak akan terkecoh untuk kedua kalinya. Suasana mendadak hening saat dibacakan hukuman mati yang akan dihadapi Abu Nawas. Sebagai sambutan terakhir, sang raja pun ikut berpidato. "Hai Abu Nawas, adakah permintaan terakhir yang ingin kau sampaikan?" tanya sang raja. Dan pertanyaan inilah yang paling dinanti-nantikan oleh Abu Nawas. "Ada Paduka Yang Mulia," jawab Abu Nawas singkat. "Sebutkan," ucap Baginda. Abu Nawas berkata, "Sudilah kiranya hamba diperkenankan untuk memilih hukuman mati yang hamba anggap cocok wahai Baginda Yang Mulia," pinta Abu Nawas. "Baiklah," jawab Baginda menyetujui permintaan Abu Nawas. "Paduka Yang Mulia, yang hamba pinta adalah bila pilihan hamba benar, maka hamba bersedia dihukum gantung. Tetapi jika pilihan hamba dianggap salah, maka hamba dihukum pancung saja," kata Abu Nawas memohon. "Engkau memang orang yang aneh Abu Nawas. Dalam saat-saat yang amat genting pun engkau masih sempat bersendau gurau. Tetapi ketahuilah wahai Abu Nawas, bagiku segala tipu muslihatmu hari ini tak akan bisa membawamu kemana-mana," ujar Baginda sambil tertawa. "Hamba tidak bersendau gurau Paduka Yang Mulia," kata Abu Nawas bersungguh-sungguh. Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Belum selesai Baginda Raja tertawa, Abu Nawas berteriak dengan nyaring. "Hamba minta dihukum gantung Baginda Yang Mulia," teriak Abu Nawas. Semua yang hadir kaget. Orang-orang belum mengerti mengapa Abu Nawas membuat keputusan itu. Tetapi Baginda Raja menangkap sesuatu yang lain, sehingga tawa Baginda yang semula terpingkal-pingkal mendadak berhenti. Kening Baginda berdenyit mendengar ucapan Abu Nawas. Baginda Raja tidak berani menarik kata-katanya karena disaksikan oleh ribuan rakyatnya. Beliau sudah terlanjur mengabulkan Abu Nawas untuk menentukan hukuman mati yang paling cocok untuk dirinya. Kini kesempatan Abu Nawas membela diri. "Baginda Yang Mulia, hamba tadi mengatakan bahwa hamba akan dihukum gantung, dan itu adalah permintaan hamba yang terakhir yang disetujui oleh Baginda Raja. Kalau pilihan hamba benar, maka hamba dihukum gantung. Tetapi di manakah letak kesalahan pilihan hamba sehingga hamba harus dihukum pancung? Padahal hamba telah memilih hukuman gantung," kata Abu Nawas. Perkataan Abu Nawas memaksa Baginda Raja dan ulama itu tercengang. Mereka tak menyangka dengan jawaban seperti itu. Benar-benar luar biasa otak Abu Nawas ini. Rasanya tidak ada lagi manusia pintar selain Abu Nawas di negeri Baghdad ini. Mau tidak mau, Abu Nawas pun lolos dari hukuman mati. Namun untuk menutupi malu atas kekalahannya, sang raja berkata, "Abu Nawas, aku mengampunimu. Tapi sekarang jawablah pertanyaanku ini. Berapa banyakkah bintang di langit?"
"Oh, itu gampang sekali tuanku," kata Abu Nawas. "Iya, tapi berapa? 100 juta kah? 100 miliar kah?" tanya Baginda. "Bukan tuanku, cuma sebanyak pasir di pantai," jawab Abu Nawas. "Kau ini bagaimana? Mana ada orang bisa menghitung pasir di pantai?" ujar Baginda Raja heran. Abu Nawas kembali berkata, "Kalau begitu, bagaimana pula orang bisa menghitung bintang di langit?" "Kau memang cerdik, Abu Nawas. Kau adalah pelipur laraku. Abu Nawas, mulai sekarang jangan segan-segan, sering-seringlah datang ke istanaku. Aku ingin selalu mendengar leluconmu yang baru," perintah Baginda Raja. "Siap Baginda," kata Abu Nawas. Lalu Baginda Raja memerintahkan bendahara kerajaan untuk memberikan sekantong uang kepada manusia terlucu di negerinya itu. Kisah selanjutnya. Seperti yang telah diceritakan pada episode yang lalu, kalau Abu Nawas ini mempunyai hobi memelihara burung. Dari sekian banyak burung yang ada di rumah Abu Nawas, ada 2 ekor burung kakak tua yang sangat menyita perhatian warga, terutama bagi para penggemar burung. Pasalnya, kedua burung kakak tua tersebut bentuknya sangat indah dan salah satunya pandai bernyanyi. Hingga pada suatu hari, datanglah saudagar penggemar burung ke rumah Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, aku dengar kabar katanya kamu punya 2 burung kakak tua yang indah," tanya saudagar tersebut. "Oh iya benar tuan," jawab Abu Nawas singkat. "Mana? Coba aku ingin lihat," pinta saudagar tersebut. Maka Abu Nawas pun mengajak si saudagar melihat kedua burung kakak tua miliknya. Setelah melihat kedua burung itu, si saudagar pun berkata, "Burungnya indah sekali. Apakah kau hendak menjualnya?" tanya si saudagar. "Kalau harganya cocok, ya aku jual tuan," ujar Abu Nawas. "Baik, berapa harga masing-masing kedua burung kakak tua itu?" tanya saudagar itu kembali. "Burung kakak tuanya ada 2 macam tuan. Yang satu bisa bernyanyi, yang satunya lagi tidak bisa bernyanyi. Burung kakak tua yang bisa bernyanyi harganya 500 dinar. Dan satunya yang tidak bisa bernyanyi harganya 1000 dinar, kata Abu Nawas menjelaskan. Saudagar itu pun heran dengan harga yang ditawarkan Abu Nawas. Ia lalu bertanya kepadanya, "Hei Abu Nawas, kenapa burung yang tidak bisa bernyanyi malah harganya lebih mahal?" Abu Nawas menjawab, "Sebab burung yang tidak bisa bernyanyi itulah si pencipta lagunya, sedangkan satunya cuman hanya menyanyikan saja." Si saudagar kaya itu pun geleng-geleng kepala mendengar penjelasan Abu Nawas. Cerita yang kedua. Suatu ketika, suasana majelis tempat mengajar Abu Nawas gaduh oleh ulah para muridnya yang pada bercanda. Namanya saja anak kecil, ketika gurunya tidak ada di tempat, maka mereka memanfaatkannya untuk bermain. Suasana gaduh di dalam majelis yang semakin menjadi-jadi membuat Abu Nawas segera mendatanginya. Mengetahui gurunya telah datang, para murid ini langsung pura-pura diam semua. "Kalian, saya tinggal sebentar saja, bukannya belajar tapi malah bikin gaduh," kata Abu Nawas menasehati. "Kalian ditanya pelajaran saja tidak ada yang bisa menjawab, tapi kalian malah bercanda dan bermain seenaknya. Lalu apa tujuan kalian datang ke majelis ini? Apakah kalian ingin seperti keledai yang dungu dan bodoh? Ayo, siapa yang ingin seperti keledai bodoh silahkan maju ke depan dan berdiri," hardik Abu Nawas. Semua muridnya terdiam, tidak ada satupun yang berani menatapnya. Beberapa menit suasana menjadi hening. Tiba-tiba dari arah pojok ada salah satu murid yang maju ke depan dan berdiri di samping Abu Nawas. Melihat tingkah muridnya yang satu ini membuat Abu Nawas heran. "Apakah kamu yakin ingin seperti keledai yang bodoh?" tanya Abu Nawas kepada muridnya. "Bukan begitu guru,
Tadi kan guru mengatakan kalau ingin seperti keledai yang bodoh disuruh berdiri di depan. Saya cuma tidak tega melihat guru berdiri sendirian di depan. Makanya saya berdiri di sini untuk menemani guru, ucap murid itu dengan polosnya. Mendengar penuturan muridnya tersebut, wajah Abu Nawas langsung memerah menahan malu. Ia baru menyadari akan kata-katanya sendiri. Cerita yang ketiga. Meskipun usianya yang semakin menua, tak membuat kecerdikan Abu Nawas berkurang. Hal ini terbukti ada seorang pemuda yang ingin mengerjai Abu Nawas, tapi malah ia sendiri yang menanggung malu. Kisah ini berawal ketika ada seorang pemuda di mana ayah si pemuda ini sudah meninggal setahun yang lalu. Suatu ketika pemuda ini berpapasan dengan Abu Nawas di sebuah jalan di kota Baghdad. Melihat penampilan Abu Nawas yang semakin menua, pemuda itu pun lantas berseloroh dengan pertanyaannya yang konyol. "Hei Pak Tua, kapan kamu mati?" Mendengar pertanyaan yang kurang ajar dan tidak sopan itu, tak membuat Abu Nawas menanggapinya dengan emosi. Ia lalu mendekati si pemuda dan berkata, "Memangnya ada keperluan apa kamu menanyakan hal itu?" Pemuda itu menjawab, "Begini Pak Tua, kalau kamu mati, saya mau titip surat buat almarhum ayah saya yang telah mati setahun yang lalu," ucap si pemuda sambil menahan tawanya. Dengan bijak Abu Nawas menjawab, "Terima kasih atas kepercayaanmu kepada saya, tapi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya tidak bisa memenuhi permintaanmu." "Memangnya kenapa Pak Tua?" tanya pemuda itu cengengesan. Lalu Abu Nawas menjawab, "Sebab saya tidak tahu arah jalan mana menuju ke neraka jahanam." Mendengar jawaban Abu Nawas itu, si pemuda yang tadinya cengengesan mendadak mukanya berubah langsung menjadi kecut. Ia pun langsung pergi berlalu meninggalkan Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Kisah selanjutnya. Pernah pada suatu hari Abu Nawas main ke rumah temannya yang berada di luar kota. Dia bernama Hasan. Mereka adalah dua sahabat karib yang sama-sama tak kalah lucunya dan sama-sama cerdik. Sehingga saat Abu Nawas di rumah kawannya itu, ia seringkali dikerjai. "Hai Abu Nawas, kamu suka daging sapi atau daging kambing?" tanya Hasan. Mendengar tawaran Hasan, Abu Nawas mengira akan disuguhi makanan dan disuruh memilihnya. "Terserah kamu sajalah, kambing saya suka, sapi saya juga suka," jawab Abu Nawas. "Tidak bisa begitu dong Abu Nawas, kamu harus memilih salah satunya," ujar Hasan. "Ya udah, saya suka daging sapi," balas Abu Nawas. "Berarti kita sama dong, saya juga suka daging sapi," tutur Hasan. Setelah lama mengobrol, Abu Nawas tak kuasa menahan lapar. Ia pun menagih tawaran temannya. "Hei Hasan, mana makanan daging sapinya? Saya sudah lapar sekali," ucap Abu Nawas. "Loh, tadi itu kan saya cuma tanya, kamu suka daging sapi atau daging kambing? Kalau suka daging sapi, berarti selera kita sama. Lagian uang dari mana saya beli daging sapi? Kamu kan tahu sendiri Abu Nawas, saya ini orang miskin. Kita makan roti kering ini aja ya," balas Hasan. Mereka berdua pun akhirnya tertawa bersama-sama. Dan pada waktu itu, Abu Nawas berulang kali dikerjai oleh Hasan, yang membuat Abu Nawas tak kuasa menahan malu. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, gantian Hasan yang bertandang ke rumah Abu Nawas. Melihat sahabat karibnya datang, Abu Nawas langsung menyambutnya dengan hangat. Hasan dipersilahkan masuk dan dijamu hidangan daging sapi. "Ini baru yang namanya daging sapi.
bukan roti kering. Saya harap kamu bisa membedakannya, celetuk Abu Nawas. Mendengar hal itu, Hasan pun langsung tertawa, diikuti oleh tawa Abu Nawas. Setelah acara jamuan makan selesai, terlintas di benak Abu Nawas untuk gantian mengerjai Hasan. "Hasan, mari ikut aku. Akan aku perkenalkan dengan kawan-kawanku," ajak Abu Nawas. "Baiklah, tapi tolong Abu Nawas, pinjamkan jubahmu yang paling bagus, karena pakaianku jelek dan kumal," balas Hasan. Maka Abu Nawas pun meminjamkan jubah yang paling bagus yang ia punya. Setelah itu, mereka berdua pergi dan mengunjungi salah satu teman Abu Nawas. "Perkenalkan, ini temanku, namanya Hasan, tetapi jubah yang ia kenakan adalah milikku," ucap Abu Nawas kepada kawannya. Merasa terganggu oleh perkataan Abu Nawas, Hasan pun menunggu sampai mereka meninggalkan rumah temannya. "Hei Abu Nawas, mengapa kau mengatakan bahwa jubah yang aku pakai adalah milikmu? Tolong, jangan lakukan itu lagi pada kunjungan berikutnya," pinta Hasan kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun mengiyakannya. Mereka lalu meneruskan kunjungan berikutnya ke rumah teman Abu Nawas yang lain. Kali ini Abu Nawas mengatakan, "Perkenalkan, ini temanku, namanya Hasan. Jubah yang ia kenakan adalah miliknya, bukan milikku," ucap Abu Nawas kepada kawannya. Setelah mereka berdua pergi, Hasan kembali menyatakan kejengkelannya. Ia pun berseru, "Mengapa sih engkau masih saja membesar-besarkan persoalan dengan mengatakan bahwa jubah ini adalah milikku dan bukan milikmu? Tolong Abu Nawas, jangan lakukan itu lagi pada kunjungan selanjutnya," gerutu Hasan kepada Abu Nawas. Untuk kedua kalinya, Abu Nawas mengiyakan permintaan Hasan. Ketika mereka berdua sampai di rumah teman Abu Nawas berikutnya, Abu Nawas berkata, "Perkenalkan, ini temanku, namanya Hasan. Dan saya tidak mengatakan apapun, apakah jubah yang ia kenakan adalah miliknya atau milik saya," ucap Abu Nawas kepada kawannya. Mendengar hal itu, spontan Hasan berlari meninggalkan Abu Nawas. Sementara Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal melihat reaksi Hasan yang enek dengan tingkah Abu Nawas ini. Kisah selanjutnya. Raja Harun al-Rasyid tak henti-hentinya mengerjai Abu Nawas, namun selalu lolos dari perangkapnya. Yang ada malah baginda raja sendiri yang menanggung kekalahan. Kalaulah beradu otak, pasti Abu Nawas yang akan menang. Dan raja tahu betul kecerdasan dan kecerdikan Abu Nawas. Sang raja pun mempunyai ide untuk mengalahkan Abu Nawas, yaitu diajak adu lomba memanah. Karena lomba tersebut yang dibutuhkan adalah keahlian, bukan kecerdasan otak. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. "Ada gerangan apa baginda raja memanggil hamba?" tanya Abu Nawas kepada sang raja. "Aku sedang mengadakan lomba memanah. Berhubung kamu ada di istana, maka kamu harus ikut lomba tersebut," ucap sang raja. "Waduh, saya masuk perangkap sang raja nih," gumam Abu Nawas dalam hati. Di saat Abu Nawas kebingungan, sang raja berkata, "Hai Abu Nawas, kenapa kamu bengong? Ada hadiah besar menantimu. Tapi syaratnya kamu hanya boleh memanah 1 kali dan harus tepat sasaran. Kalau kamu berhasil, maka hadiah besar bisa kamu bawa pulang. Tapi kalau kamu gagal, kamu harus pulang ke rumah dengan jalan merangkak." Ternyata dugaan saya benar. Raja mengundang saya ke istana hanya ingin mempermalukan saya. Sudah tahu kalau saya tak pandai memanah, tapi dipaksa ikut lomba memanah, ucap Abu Nawas dalam hati. Ia pun berpikir keras agar lepas dari jebakan sang raja. Abu Nawas dengan berat hati mengambil busur dan tempat anak panah. Otaknya terus berputar mencari cara supaya dirinya tidak dipermalukan oleh sang raja.
Akhirnya dengan memantapkan hati, Abu Nawas membidik sasaran. Ia pun mulai memanah. Sudah bisa ditebak, anak panah melesat jauh dari sasaran. Namun dengan kecerdikannya, Abu Nawas berteriak, "Itu tadi gaya memanah Tuan Menteri." Segera dicabutnya sebuah anak panah lagi. Ia membidiknya dan memanah lagi. Masih juga panah melesat dari sasaran. Abu Nawas berteriak lagi. Demikianlah gaya Tuan Wali Kota memanah. Baginda Raja menjadi tidak sabar. Ia pun berteriak, "Hai Abu Nawas, mana gaya memanahmu?" "Tenang Baginda, gaya hamba tentu lebih baik," ujar Abu Nawas tetap berlagak pintar. Selanjutnya Abu Nawas segera mencabut sebuah anak panah lagi. Ia membidik dan memanah lagi dan melesat lagi, bahkan makin jauh dari sasaran. Ia berteriak lebih keras lagi, "Ini gaya Tuan Lurah memanah." "Wahai Abu Nawas, yang aku minta gaya memanahmu, bukan gaya orang lain," hardik sang raja. Abu Nawas nyaris putus asa, tapi tetap menunjukkan wajah lucunya. "Tenang Baginda, tenang," ucapnya seraya mengambil anak panah lagi. Ini adalah untuk yang keempat kalinya Abu Nawas mencabut anak panah. Beruntung baginya, kali ini anak panah secara kebetulan melesat menyentuh sasaran. Ia pun berteriak sangat kencang, "Inilah gaya Abu Nawas memanah. Untuk itu kita tunggu hadiah dari Paduka Raja." Melihat kecerdikan Abu Nawas, sang raja pun tak henti-hentinya tertawa. "Kamu memang cerdik Abu Nawas," kata sang raja sambil menyerahkan hadiahnya. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.